Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kamu sekalian untuk berlaku adil. Karena letak kebahagiaan itu adalah keadilan. Di mana letak keadilan tadi? Menyambung kaji kita yang lalu, bahwa bisa saja saat ini kita bahagia, besok bisa kita derita. Bisa saja saat ini kita derita, besok kita bahagia. Dan itulah letak keadilan Allah. Untuk apa semua itu? Untuk melihat bagaimana kesetiaan kita menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Bukan kita menyembah harta dan tahta tadi. Bila bahagia itu hilang karena harta dan tahta kita sudah tidak lagi berangsur setia dengan kehidupan kita, tapi tetap kita sadari bahwa semua itu atas la haula wala quwata illa billah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi atini maghfiratika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nahl fi ayati 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra wa sabqa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, maete, pak ete, uni dan uda yang dirahmati Allah, jemaah silaturahmi persatuan keluarga Binjai sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang Allah ridhoi dan malam yang Allah berkati. Kita berjumpa kembali di hari yang malam penuh dengan keberkahan. Meskipun angin sepoi-sepoi di hadapan, namun alhamdulillah tadi Allah karuniakan rahmatnya sesaat agar kita konsentrasi untuk dapat melakukan pengajian sehingga kita dapat bersama dengan penuh khusyuk dan hati yang bersahaja, akal yang penuh dengan nikmatnya. Dengan hal itu semua
kita dapat menikmati pengajian malam hari ini dengan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini juga kita menyadari betapa indahnya kajian baginda besar Nabiuna Muhammad SAW ini yang telah mempersatukan dengan forum silaturahmi yang membangun rahmatan lil alamin yang kita cintai, ditambah wilayah ketauhidan yang kita sadari, menghilangkan perasaan galau di hati, pikiran kacau di akal ini, karena kita kembali selalu kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Jadi jangan ibu-ibu dan bapak-bapak uni udah ajo Pak Ete, Mak Ete kira kalau udah hujan semalam panjang-panjang tuh kami yang tak kena banjir tak tenang. Nah, tenang, tak tenang juga. Itulah perasaan ketauhidan itu. Satu sisi memang kita mengucapkan Alhamdulillah kita nggak kena banjir, sisi lain kita mengucapkan innalillah yang kena banjir. Kenapa kita rasakan bila kita berada di suasana itu? Tapi Alhamdulillah. Tadi sudah saya tanya sama ibu tuan rumah, Alhamdulillah Ustadz, sampai segini saja, awalnya segini saja, berarti hampir di atas lutut, itu udah tercengang saya. Rupanya ada yang lebih dahsyat, hampir sedada. Oh, Masya Allah. Jadi ketika dibilang ibu tuan rumah segini saja, itu saya sudah terkejut itu, Bu. Artinya terasa kita betapa susahnya. Jadi inilah yang disebut dengan bahasa tauhidi. Bahasa yang kita rasakan bahwa semua kita ini ciptaan Allah yang maha suci. Apa yang dirasakan orang, kita rasakan itu. Apa yang kita rasakan, dirasakan orang itu. Itulah yang dimaksud dengan persatuan. Di dalam soal Hujurat itu sudah disampaikan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Fattakullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya umat beriman itu adalah bersaudara. Saya udah ngebahas ini Pak Haji Sudirman. Saya teringat bulan November sebentar lagi. Ada 4 ini. Ada 4 orang nanti gara-gara 4 orang beda pilihan dan tak bersaudara lagi kita tuh. Masing-masing itu ketua BKM. Masing-masing punya pilihan beda. Nah, jadi di sini nanti bahayanya. Ini adalah ujian. Silakan memilih siapapun. Tapi harus dilihat betul-betul dia layak dipilih atau tidak. Kita nggak bahas ini. Kita bahas yang lain. Ya. Jadi artinya apa? Di sini tadi yang kita kembalikan, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka salinglah kita memperbaiki, saling menasehati. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Saling menasihatilah kamu dalam kebenaran. Udah kita sampaikan, tak diterima, masuklah saling menasihatilah kamu dalam kesabaran. Karena sabar ini luar biasa nikmatnya. Tak membuat panjang pikiran kita. Tak membuat galau suasana hati perasaan kita. Tak membuat kacau suasana pikiran akal kita. Karena semua selalu kita pulangkan ke ajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu.
Maka disitulah selalu kita diawali dengan pertama bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Puja-puji bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan aku dari kematian sementara, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Kapan itu? Dari mulai kita mau bergerak lah tadi. Mau membuka kedai lontong kah? Ya kan? Nasi gurih situ sama sarap bule. Kadang nengok mana sarap bule. Ya, ini penggemar sarap bule nih, Bu. Jadi dalam hal ini, disitulah kita berserak di muka bumi dengan pekerjaan kita. Berpergian kita. Tapi udah kita makomkan itu, kita dudukkan itu. Wa ilaihin nusur. Sederhana kan, Bu? Bangun tidur. Tapi dalam doa tuh. Barulah masuk subuh. Membaca doa itu kurang lebih sampai 15 detik kurang lebih. Ternyata dikembalikan kepada kaedah kesehatan, dokter menyarankan jangan langsung bangkit tuh dari tempat tidur, duduk dulu. Diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Rasulullah berupa hadisnya. Itulah tadi rupanya di situ ada jeda waktu kita untuk menetralkan akal pikiran kita, hati, perasaan kita, yang di sebelahnya ada jantung di situ. Jadi akhirnya apa? Ternyata di situ dia rupanya ada jeda waktu kita untuk bisa menetralisir urat saraf di otak ini tidak dalam keadaan terkejut. Itu yang membuat cepat pikun, bahkan mengganggu detak jantung. Kena lagi mandi, sambil wudhu. Makanya Rasulullah menganjurkan kita apa? Pertama doa lagi tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Langsung megang, enggak Pak. Apakah sesak tidak sesak? BAK kita. Oh, itu bahasa ngetrennya tuh, BAK. Kalau bahasa lalunya pipis. Jongkoklah kita. Kenapa kita diharapkan jongkok? Kan rata-rata besarungnya apa-apa nih Pak Etek sama Buddha nih kan. Abang-abang awak nih. Jongkoklah kita. Waktu itulah kita beristinja. Sebelum kita beristinja kita baca lagi dalam hati. Sengaja aku melakukan buang air kecil. Ya, baul itu buang air kecil. Karena Allah fardun lillahi ta'ala. Tapi dalam hati. Ya, barulah nanti kita buang air kecil tadi. Dan itu kita siramkan pasti kena ke jari kita, kena ke kaki kita, darah itu kan langsung ngejar tuh ke tempat yang dingin. Makanya disentuh pertama air tadi mana? Kaki. Makanya Rasulullah menganjurkan kita. Luar biasa kajian Islam nih, Bu. Tapi nggak kita kerjakan. Apalagi yang ngadu abang-abang awak nih, udah malam Senin, malam Jumat, udah habis dalam keadaan jima tadi. Minta izin ya Bu ya, Pak, biar nggak kena prostat. Ya, jadi setelah habis berjima tadi dengan suami dan istri, terutama suami dengan istri, terutama untuk suami yang waktu itu langsung buang air pipis. Karena sisanya itulah yang akan tak terkena prostat, itu untuk laki-laki. Penyebab prostat pertama itu adalah ketika habis berhubungan suami istri, saat itu kita langsung tertidur. Dia akan menjadi daging. Itulah yang nanti di umur 60-an, 50, 60-an ke atas, di situ nanti kadang seperti batu karang. Tapi bukan batu karang, prostat. Nah ini kok jadi kajian ini. Tapi beginilah saya menyampaikan tentang nikmatnya Islam tadi yang dialurkan oleh Rasulullah SAW baginda besar dengan kupasan kajian amalan itu tuh.
Maka disinilah baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita berbagai macam pelajaran yang semua mengandung kesehatan, kekuatan, kenyamanan, dan segalanya kebersahajaan dalam berkehidupan. Bapak dan Ibu Paete Maete, Bangda Kakanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita simak bersama di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita semua, kepada kamu sekalian untuk berlaku adil. Karena letak kebahagiaan itu adalah keadilan. Di mana letak keadilan tadi menyambung kaji kita yang lalu, bahwa bisa saja saat ini kita bahagia, besok bisa kita derita. Bisa saja saat ini kita derita, besok kita bahagia. Dan itulah letak keadilan Allah. Untuk apa semua itu? Untuk melihat bagaimana kesetiaan kita menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Bukan kita menyembah harta dan tahta tadi. Bila bahagia itu hilang karena harta dan tahta kita sudah tidak lagi berangsur setia dengan kehidupan kita, tapi tetap kita sadari bahwa semua itu atas la haula wala quwata illa billah. Terlepas sudah kita kesigapan kita melakukan kontrol diri, jangan sampai kita terjadi derita. Udah kita mengatur diri dengan seksama, tetap juga menderita. Berarti itu sudah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Jadi maya lagi yang mau diributkan. Apa lagi yang mau diributkan? Tidak ada lagi yang bisa diributkan. Semua dibalikkan kepada Tuhan. Udah kaji begitu, apa yang lagi Bapak dan Ibu dan Bapak pikirkan? Gak ada. Yang dipikirkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan kita penuh kebersamaan dengan Allah yang Maha Rahman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini masuk pada kaji keadilan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan adalah keseimbangan tuh. Sampai-sampai kajian keadilan ini mungkin muncul pertanyaan buat dari Maete nih. Nah, Ustadz, yang dikatakan keadilan tuh, yang disebut yang adil tuh yang mana? Apakah anak kelas 1 SD sama anak kelas 2 SMA dikasih 50.000 anak kelas 2 SMA, misalnya semua ongkos apa jajan lain sebagainya, sama anak kelas 1 SD 50.000, itu udah adil? Tidak. Sesuai dengan porsi kebutuhannya. Kalau kita kasihkan ke anak 1 SD tadi 50.000 juga, kita menempa dia menjadi anak yang manja tanpa kita sadari merusak dia. Pertama, suka dan traktir orang. Kedua, makin senang dia menraktir orang. Ketiga, makin banyak ia dipuja-dipuji orang. Dia pun malas belajar karena yang ditraktir, merasa bersyukur, berterima kasih. PR dikerjakan, dia tak pernah apa, kerjanya tidur di belakang kawannya sekolah. Ujung-ujungnya malas belajar. Maka di situ letak kalian tadi ada di mana? Melihat posisi kebutuhan. Gitu dia. Nah, berbicara tentang keadilan ini, di situ juga Allah sampai menjelaskan tuh. Di dalam surat An-Nahl ayat 126, dijelaskan apabila kamu disakiti, maka balaslah rasa sakit itu kepada yang menyakitimu. Tapi bila kamu sabar, itu adalah terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Oh, bahaya kajian ini Ustadz.
Berarti nah Ustadz, Dinda Ustadz, ini berarti kita suruh membahas rasa sakit orang. Tidak. Pesan dalam tafsir ini sesungguhnya adalah agar kita tidak melakukan menyakiti orang lain. Dari firman Allah ini, Bu, Bapak, Abang dan Kakanda, agar jangan kita melakukan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena akan dibalas rasa sakit yang kita berikan pada orang lain itu untuk kita juga. Ini kita tidak, kita sakiti orang, orang nyakiti kita bertanya-tanya, kenapa dia tuh tidak negur awak? Padahal awak udah baik-baik sama dia, rupanya baik dia tadi nyakiti perasaannya. Awak kasih dia duit, tapi kita senggol dia dengan kata-kata yang membuat dia sakit hati. Ini yang harus dijaga, jangan sampai terjadi pada kita. Nah, inilah pesan dari firman Allah surah An-Nahl ayat 126, arti keadilan tadi. Sampai orang berbuat jahat pun, itu dibalas dengan kejahatan. Maka dalam surah Al-Hasr ayat 40 dinyatakan, siapa yang melakukan kejahatan sedikit saja maka balaslah kejahatan. Tapi bagi siapa yang memaafkannya, maka sungguh itu yang paling mulia. Nah, tapi jangan sampai ini aku udah buat kejahatan tuh. Dia udah buat kejahatan tuh, aku balas dengan kejahatan. Tidak. Ini sebenarnya pesan buat orang yang akan niat berbuat jahat, terhenti dia berbuat jahat, karena pasti dibalas kejahatannya dengan orang yang kita jahati. Ini dia Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan dari surat An-Nahl ayat 126 dan Al-Hasyr ayat 40 untuk menjelaskan tafsir dari surat An-Nahl ayat 90 dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan nih Bu, ya, dia pun di tengah-tengah itu. Ihsan tuh ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Apabila kita tidak melihat Allah, sungguh Allah melihat kita. Apa maksudnya di sini? Paling tidak Kak Hajah waktu itu beribadah dengan khusyuk. Khusyuk pertama ketika kita menyaksikan seakan-akan kita melihat Allah. Hakikatnya kalau dalam salah satu ibadah itu adalah sholat, Pak. Sholat itu dalam tulisan saya sebut berbincang-bincang dengan Allah. Berbincang-bincang dengan Allah. Gitu Pak Haji, minta izin. Minta izin, minta maaf. Cuman belum sempat ada pertemuan kawan-kawan ustadz-ustadz. Atau kawan-kawan imam-imam. Makanya harusnya yang imam tuh bertanya, aku itu bincang-bincang dengan Allah atau sama jemaah di belakang. Kalau bincang-bincang dengan Allah, tak akan mungkin dia mau pamer sama Allah. Tapi kalau bincang-bincang sama belakang, dia akan mau dikatakan, bacaan Pak Ustadz tuh bagus sekali jadi imam. Qori itu, hafalannya banyak. Itu dia Bu. Ini kajian Tauhid Tasawuf. Tapi survei membuktikan sekarang kalau dulu, zaman dulu tuh, apa-apa itu jadi imam, itu aja ayat-ayat yang dibacanya. Kenapa? Itu yang dia dikerjakannya. Sekarang berganti-ganti bacaan kita. Tapi tak dikerjakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau ambo tiada masalah itu Bu. Maete, Pak Ete, Uni dan Najauda, Abang dan Kakanda yang dirahmati oleh Allah. Kalau subuh itu Ustaz Sapriyadi pasti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai habis, dibagi dua. Kalau sudah maghrib, ayat kursi. Karena waktu itu sudah mulai terbuka gerbang, bukan hanya kita aja yang berkeliaran nih. Ya, yang jin-jin tuh yang kanan kiri tuh yang Bapak Ibu tak nampak tuh itu ya berkeliaran semua tuh. Ikut juga dia mengaji tuh. Ada yang tadi udah lewat dari sungai itu udah singgah di situ. Ada juga yang tak suka mulai nanti masuk-masuk itu ada yang mulai ngantuk. Ustaz Sapriyadi, Ustaz Andi ini lambat kali lah pula ngomongnya. Awak udah tua. Ya enggak, maksudnya udah 50 kan harusnya berbeda dengan zaman dulu, Pak.
Kalau zaman dulu, pop, 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 pop. Kalau sekarang enggak lah pula. Nanti naik nanti tiba-tiba sibuk pula ambulan dipanggil. Kenapa? Terlalu retorika tinggi, tiba-tiba nyangkut ke akal di belakang kepala, meninggal awak. Kalau udah tua nih, tak pernah menjerit lagi. Jadi dalam hal ini bukan maksudnya mengatakan kita tua, enggak, biar kita sadar diri. Kalau nganggap udah muda aja ini nggak bahaya, nanti kita menggetek sana menggetek sini, itu yang payah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kita kembalikan tadi kepada kaji. Berbincang kita dengan Allah. Maka saat itu yang ada adalah kenikmatan tuh. Maka terutama Bapak dan Ibu, pahami itu ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Terutama iyyaka padamu lah ya Allah aku menyembah. Kami menyembah. Kenapa enggak iyyaka a'budu? Kok dibuat iyyaka na'budu? Semua dari rambut nih sampai ujung kaki jempol tuh semua itu diajak untuk menyembah Allah. Kalau dalam kajian penetralisiran aura yang dipancarkan itu terasa seperti kebas itu. Iyyaka, ini dia, kontak dia. Iyyaka na'budu, semua darah sampai ke dalam. Kalau ada setan tadi terbakar itu, Bu. Kalau ada pun sihir yang mengantam kita, hangus itu. Mental lagi sama yang nyihir kita. Tapi apa yang terjadi? Kita cuma formalitas melakukan sholat selama ini. Karena kita lupa bahwa sholat itu artinya ikatan silaturahmi akut kepada Allah. Kuat. Sholat, silat. Maka disebut silat. Itu kan orang Padang yang buat tuh. Silat. Kalau Jawa tuh cimande dan lain sebagainya. Ini silat. Asal dari kata sholat. Kenapa kupasannya? Fahsya wal mungkar. Tanha anil fahsya, haram dalam hati. Mungkar, haram yang sampai dilakukan dan dilihat orang. Haram dalam hati apa? Jangan sampai mengacaukan perasaan pikiran kita. Itu yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam surah An-Nahl ini. Sedangkan haram dalam luar, itu sudah sampai kena orang lain semua. Seperti narkoba yang dibuat, judi online yang dilakukan. Itu udah kena tuh haram yang secara mungkar. Kita pikirkan tadi gaji yang tebal, anak dikirim semua ke Kamboja. Alah capek, gaek-gaek itu mengasihkan kita halal-halal, darahnya habis semua jadi haram, dibantai anak sakit waang. Tahap arti sakit waang. Ya, anak bungsu yang disayang, pergi kirim mal mama, nah 5 juta, 10 juta, uang mana halal? Haram. Dulu ada ustadz itu, waktu masa kecilnya lasaknya Masya Allah. Tukang manjat aja tuh pohon, sampai ke pucuk-pucuknya mas pohon. Syukur nggak pucuk teh, pucuk itu dipanjatnya. Kok tidak jadi ulat dia. Pas waktu masuk pesantren, didatangilah tadi pohon-pohon rambutan yang dipanjat tadi minta izin sebelum masuk pesantren. Begitulah tadi. Karena sebelumnya nggak jujur ya sama emak ayahnya. Waktu mau masuk pesantren jujur, disuruh emak ayahnya lah, minta ridho lah sama yang punya pohon yang pernah kau panjat itu. Minta ridho. Kita tahu mak etek kau manjat katanya. Masya Allah, ada itu Ustaz di sana. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Maka dalam hal ini yang disebut dengan kembali kita kepada bincang-bincang dalam sholat itu di situ kajiannya tuh. Makanya dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji. Keji itu apa? Itulah yang merugikan diri sendiri. Pikiran kita tak apa-apa, cuman kita jadi belum dilakoni, Pak. Belum kita kerjakan, tapi udah kita pikirkan itu akan datang nanti asam urat.
Itu nanti datang asam lambung, itu nanti ada datang asam Jawa, enggak. Itu udah kajiannya. Semua asam semua di situ. Kenapa? Dia mikir sendiri, dia ngerusak dirinya sendiri. Dan itu diharamkan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, fahsya itu yang dimaksud adalah haram bagi diri sendiri. Kenapa? Belum keluar dia. Kalau udah keluar, itu yang disebut dengan mungkar. Karena orang lain kena semua dibantinya. Sholat itulah membuat dia tercegah. Apa yang dibayangkan tadi? Iya kah? Na'budu. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, bukan pada harta dan tahta tuh yang kita ributkan dan kita perebutkan. Dan ini dia. Ada di kampung sebelah tuh, tak usah lah mau kasih tahu di mana kampung tuh. Cuman pas lagi Ambo lewat tadi terdengar juga itu. Rajin ke masjid. Tapi ngerumpi nomor 1. Sakit paneh nih. Telinga. Hange, bukan paneh. Hange. Ini percaya diri ya teman-teman YouTube sekalian. Ya, hange. Ya, ange. Ya. Masya Allah, dengarnya itu. Padahal kita tahu suaranya hafal. Kenapa? Rajin ke masjid. Cuman kan kesian, sedih kita. Kenapa? Disitulah tadi yang harusnya kita pahami. Bahwa ketika kita masuk sholat itu, disitulah kita akan sadar dan makanya diakhiri dengan salam. Setelah salam kita buka lagi dengan istighfar. Nanti lain waktu kita akan bongkar. Ya, kita fokus dulu kepada kajian adil ini. Ya, wal ihsan, maka ihsan kata dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dijelaskan ihsan itu adalah manakala kajian batin hati perasaannya lebih baik daripada kajian lahirnya. Maksudnya gini, Pak. Bu. Ya. Dia ikhlas dengan berbuat tuh. Dia selalu pulangkan pada Allah. Ketika dia membagi, mengasihkan lontong sepiring kepada jiran sebelah, mau diucap terima kasih kah? Atau mau disambut balas dengan pantun datanglah sarabi kah? Ya, itu alhamdulillah. Tak dibagi pun tak ada masalah. Yang penting dia mengasihi karena Allah. Itulah yang disebut lebih baik perasaan hati batinnya. Kenapa? Karena niat dia untuk nabung buat dirinya sendiri. Bukan minta dipuji orang sebelah tadi. Jadi kayak mana kita mau marah-marah sama orang minta? Tinggal siapkan aja lah gopek. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Yang penting jangan tak dibagi. Ini udah tak membagi, mulutnya manjang. Minta aja kerja kau. Tak kapan kau nyenangi hati orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, minta duit aja kau. Ngasih tidak, udah pikir-pikir, terakhir pikir-pikir. Ya kan? Ini yang jadi bahaya. Udah senyum kita tetap. Cuman 1.000 bang. Udahlah 1.000 tuh, nanti berkah jadi 2.000-nya itu. Oh iya ya bang, makasih bang Ustaz, assalamualaikum. Kasih nanti 5.000, nanti kasih 10.000. Yang penting kita jangan sampai dalam hati mendumel, itu kan udah bahasa anak zaman sekarang. Mendongkol. Ya, dongkol di hati ya, lupa kajian lama. Dumel tuh kajian medsos itu, mendumel. Ya, dongkol dumel sama dengan. Ya, kadang kita kasih kita mendongkol. Jadi akhirnya apa? Dia nggak ucap terima kasih. Pelit kali lah, udah memang begini, udah ngasih sikit, merepet panjang gitu ya. Jadi buat apa kita ngasih? Penting kita nggak keluar. Ya, jadi kita siapkanlah di rumah tuh ada uang 500 kah. Kalau tahu kita setiap jam dia datang 500 saya kasih. Tiap jam pula dia datang. Kasih bangkrut lah. Apapun juga nanti mau diperhatikan. Ya kan? Kan kita harus memperhatikan, ya kan? Ada surat Tahrim 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka. Dan termasuk kemiskinan itu ada neraka. Orang awak bagi banyak, awak tak diperhatikan, hancurlah, bercerai semuanya.
mak dan ayah bercerai, ayah dan mak bercerai, mak ayah pun bercerai, anak yang tak lagi dengan mak ayahnya pergi dia, itu juga diperbolehkan oleh Islam juga. Jadi harus seimbang dia. Nah, ihsan itu, sedangkan fahsya dan mungkar itu adalah lebih besar jahatnya, perbuatan buruknya daripada perbuatan baik di hatinya. Itu dia. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kupasan kaji kita. Maka oleh karena itu, disambutlah tadi dengan wa ita idil kurba, bersilaturahmilah kamu dengan jiran tetangga. Pak Haji Sudirman lah bahagia nih, ya. Tapi jangan kita kecil hati. Pak Haji bisa, kita berdoa, kita pun juga besok-besok akan bisa. Tinggal niatnya bismillah. Akan hadir sosok-sosok Pak Haji Sudirman ke depan yang lainnya, yang selalu berbagi. Nah, dalam berbagi itu juga harus adil tuh. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya bagaimana? Kembali kita kepada silaturahmi ini harus kita jaga. Maka muka, belakang, kanan, kiri, ya kita bersilaturahmi itu. Bersilaturahmi, berbagi kebaikan. Jangan nanti orang jauh dapat, orang dekat tak dapat. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 179 kalau tak salah saya itu disampaikan juga. Jawil kurba itu diberikan dan kerabat dekat itu ada dua. Pertama, kerabat dekat adalah famili kita dari pihak suami dan istri. Baru kerabat dekat jiran tetangga. Baru masuk pindah judulnya wal yatama wal masakin. Yatim-yatim dan orang miskin jiran kita juga tadi lah. Kalau ini diikuti prosedurnya, tak ada yang tak dapat keadilan. Kalau semua tadi yang mempunyai kelebihan rezeki, muka, belakang, kanan, kiri, dibagi sebulan sekali dengan beras 2,5 atau 5 kilogram, semua dibagi, insya Allah. Yang sebelah sana pun bagi juga, yang sebelah sana bagi juga, yang tak sanggup-sanggup itu pun akhirnya bahagia, tersenyum dia. Kita pun jangan sampai lupa kalau udah 3 kali, 4 kali kita bagikan, Bu. Jangan kita tak bagikan lagi, orang udah nunggu tuh. Kadang demam-demam, kita terpaksa beli tadi beras. Kenapa? Kita mikirkan karena orang udah nunggu. Tapi bukan kita menungguan itu, kita takut tabungan kita nanti bocor. Kalau udah begini dilakukan itu tadi cuma 40 rumah melakukan seperti itu, pertanyaannya, masih adakah lagi kemaksiatan? Orang yang narkoba, orang yang mencuri pun, walaupun kita tahu, kita bagi dia, insya Allah pelan-pelan mengurangi dia untuk jadi pencuri. Karena dia mencuri itu pun karena nggak dapat keadilan dari orang-orang yang mampu di sekitar itu. Gitu ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai ada yang tidak kedapatan bagian yang kita bagikan. Dawil kurba wal yatama wal masakin. Wa itaidil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Udah memberikan melakukan tadi silaturahmi terhadap kerabat dekat. Kemudian saat itu wa yanha 'anil fahsya. Dicegah kita untuk tidak melakukan merugikan diri sendiri. Dongkol tadi lah, Bu. Tanda silaturahmi nih, bagi-bagi rezeki ke jawil kurba, kerabat dekat, jangan ada dongkol di hati. Wal mungkar, apalagi diungkapkan. Itu tadi bahasa kita, dan bagi kebaikan, ngedumel dia, keluar melalui lidahnya. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Dan inilah berupa pembelajaran yang dibagikan Allah kepada kita semuanya, agar kita saling mengingati. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua. Kata kunci utama adalah untuk dapat kita merasakan nikmatnya Islam itu sesungguhnya. Maka insya Allah ke depan
tidak ada lagi kacau dalam hati, dalam pikiran kita, akal kita, tidak ada lagi galau dalam perasaan dan hati kita, yang ada kita selalu nikmat dan tersenyum menghadapi dunia. Tak terasa umur pun bertambah, uban pun mulai rambut pun mulai beruban semuanya. Jadi oleh karena mata mulai kabur, tambah lagi main medsos, awak makin kabur. Udah hampir biji hitamnya itu udah menyatu, ya kayak juling jadi aku udah main medsos. Baik, cukup sekian. Pada Allah mohon ampun, pada Bapak dan Ibu sekalian, maete paete abang dan kakanda sekalian, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.